Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berikut nama anggota kelompok kami. Berikut ialah materi yang akan kami paparkan. Materi yang pertama, pengertian inflasi dan jenis-jenis inflasi. Yang kedua, penyebab atau latar belakang terjadinya inflasi. Yang ketiga, dampak terjadinya inflasi. Yang keempat, cara mengatasi inflasi. Dan yang kelima, mengukur inflasi atau menghitung inflasi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin materi, yaitu tentang pengertian inflasi dan jenis-jenis inflasi. Langsung masuk pada bahasan yang pertama, yaitu pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan adanya kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dapat dipahami di sini bahwa inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Dan inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus atau kontinu dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis inflasi. Dalam hal ini, inflasi terbagi menjadi 4 diantaranya, yaitu yang pertama, inflasi ringan atau merayap yang biasa disebut dengan creeping inflation. Inflasi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun. Dan yang kedua yaitu inflasi sedang atau galloping inflation. Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% per tahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Dan ada pun yang ketiga yaitu inflasi berat atau high inflation. Sesuai dengan namanya, kategori inflasi ini adalah inflasi yang tergolong berat, mencakup mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu inflasi sangat berat, atau dapat disebut dengan hyperinflation. Jenis inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahunnya. Indonesia pun pernah mengalami hiperinflasi, bahkan mencapai 600% di tahun 1998. Penyebabnya karena terjadinya percetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Untuk yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya suatu inflasi di negara. Yang pertama, demand atau meningkatnya permintaan. Hal ini terjadi karena kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diminta tidak tersedia, sementara permintaan masyarakat terhadapnya semakin tinggi, dan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasaran. Tidak hanya permintaan yang tinggi dari masyarakat dalam negeri, tetapi meningkatnya permintaan barang untuk diekspor ke luar negeri juga menjadi salah satu penyebab inflasi. Yang kedua, meningkatnya biaya untuk suatu produksi di saat permintaan terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya, tetapi bahan baku yang akan digunakan juga menjadi langka karena hal tersebut. Inilah faktor penyebab inflasi lainnya. Barang-barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Sementara perusahaan-perusahaan terkait harus tetap memproduksi barang yang sedang diminta oleh pasaran. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Hal ini bisa terjadi ketika jumlah barang di pasaran sedang tetap, tetapi uang yang beredar di masyarakat
mencapai 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan pada harga-harga barang tersebut. Bahkan bisa mencapai kenaikan hingga 100%. Ketidakseimbang antara arus jumlah barang dan uang yang beredar di masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi. Dampak inflasi tidak selalu memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian. Ada beberapa hal yang positif yang ditimbulkan dari adanya inflasi ini. Berikut ini adalah dampak-dampak inflasi di setiap bidang, baik dampak negatif maupun dampak positif. Yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Dan yang terakhir, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Dampak inflasi bagi pendapatan. Di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik maupun dampak buruk. Dalam hal pendapatan, hal positif yang akan dirasakan oleh perusahaan atau terjadinya inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga akan meningkatkan perekonomiannya. Sementara, hal negatif yang akan dirasakan oleh para pekerja dan penghasilan yang tetap. Karena nilai uang mereka didapatkan hanya tetap saja, sementara harga barang dan jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para pegiat ekspor, karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari luar negeri. Akibatnya, turunnya pendapatan devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang, karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil. Sementara, mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungan. Dan yang terakhir, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi ini yang menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok. Karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan atau memprediksi inflasi yang di masa yang akan datang seringkali tidak tepat. Hal inilah yang menyebabkan penetapan untuk harga jual dan harga pokok tidak tepat, sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dalam perekonomian dan ekonomi menjadi kacau. Baik, saya Hening Trisna Fiadila akan melanjutkan menjelaskan materi tentang inflasi, lebih tepatnya tentang bagaimana cara mengatasi inflasi. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa inflasi ini berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan taraf hidup masyarakat, di mana kualitas dan taraf hidup masyarakat ini juga masih berhubungan dengan perekonomian dari suatu negara. Nah, dalam rangka mengatasi laju inflasi, kebijakan apa saja sih yang dapat dilakukan? Yang pertama yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter atau kebijakan anggaran ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Nah, selain pemerintah yang dapat berwenang di kebijakan moneter ini, juga terdapat Bank Sentral, di mana Bank Sentral ini merupakan institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di suatu negara ya teman-teman. Nah, kemudian kebijakan apa saja sih atau cara apa saja sih yang dapat dilakukan dalam kebijakan moneter ini? Yang pertama yaitu kebijakan diskonto atau discount policy, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga bank. Kenapa suku bunga bank naik? Ya karena dengan naiknya suku bunga bank, maka masyarakat akan jauh lebih tertarik untuk menabung di bank, menabungkan uangnya di bank, daripada menggunakan uangnya untuk berbelanja seperti itu ya teman-teman, karena masyarakat akan mendapatkan bunga yang besar.
Nah, dengan banyaknya masyarakat yang menabung di bank, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat pun akan berkurang. Kemudian, cara yang kedua yaitu operasi pasar terbuka atau open market policy, di mana kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, dan masih banyak lain ya teman-teman. Di mana dengan menjual surat-surat berharga itu, maka Bank Sentral akan mendapatkan uang dari masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat pun akan berkurang. Kemudian cara yang ketiga yaitu cadangan kas minimum. Nah, cadangan kas minimum ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan presentasi cadangan kas minimum di bank, seperti itu. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Seperti namanya ya teman-teman, selektif, otomatis pilih-pilih gitu kan. Nah, pilih-pilih berarti memperketat persyaratan kredit ya teman-teman. Karena dengan memperketat persyaratan kredit, maka masyarakat dan para pengusaha akan jauh lebih kesulitan mendapatkan kredit, sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat pun akan berkurang. Untuk kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur pengeluaran pemerintah. Jadi, pemerintah itu mengurangi permintaan barang atau mengurangi permintaan jasa sehingga harganya itu stabil atau harganya itu tetap ya teman-teman. Kemudian, selain dengan cara mengatur pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal juga dapat dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak, di mana kenaikan tarif pajak ini bertujuan untuk menambah penerimaan di sektor pajak. Nah, dengan naiknya tarif pajak, maka tingkat konsumsi masyarakat itu menjadi berkurang. Nah, berkurangnya konsumsi masyarakat itu berarti mengurangi permintaan terhadap barang, sehingga harganya itu menjadi turun. Nah, selain dua kebijakan tadi yang sudah dijelaskan ya teman-teman, juga terdapat kebijakan lain, yaitu kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Di mana kebijakan non-moneter dan non-fiskal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan menambah kapasitas produksi. Jadi, dalam rangka menambah kapasitas produksi, pemerintah itu memberikan subsidi dan premi untuk mendorong pengusaha menjadi lebih produktif, sehingga kapasitas produksinya itu bertambah. Nah, dengan bertambahnya kapasitas produksi, maka akan ada banyak barang yang dibeli oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat pun menjadi stabil. Kemudian cara yang kedua yaitu mempermudah masuknya barang impor. Dalam rangka mempermudah masuknya barang impor, dapat dilakukan dengan cara penurunan biaya masuk impor atau membuat peraturan yang mempermudah masuknya barang impor. Kemudian cara yang ketiga yaitu menstabilkan pendapatan masyarakat. Jadi, tidak membiarkan gaji masyarakat itu naik terus-menerus. Loh, kenapa? Bukannya gaji masyarakat yang naik terus-menerus itu baik ya? Dapat berpengaruh juga terhadap kemakmuran rakyatnya ya. Kok kenapa nggak boleh dibiarin gitu? Ya karena agar nantinya biaya produksi itu bisa ditekan dan harga barang menjadi rendah. Kemudian cara yang keempat yaitu menentukan harga maksimum atau harga eceran tertinggi. Loh, kenapa perlu ditentukan? Ya agar nantinya harga-harga barang itu tidak terlalu tinggi seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah cara untuk mengukur inflasi. Berikut ini saya akan menjelaskan cara untuk menghitung laju inflasi. Yang pertama, menghitung indeks harga konsumen atau IHK, yaitu dengan cara menghitung harga rata-rata dari barang yang telah dibeli oleh para konsumen. Yang kedua, deflator PDB. Cara ini digunakan dengan menghitung besarnya perubahan yang terjadi pada harga barang-barang tertentu, seperti harga barang produksi dalam negeri, harga barang baru, harga barang jadi, dan juga harga jasa. Yang ketiga, menggunakan indeks harga produsen. Cara ini dilakukan dengan menghitung harga yang dibutuhkan produsen untuk melakukan sebuah produksi.
Yang keempat, menggunakan indeks harga komoditas. Cara yang satu ini dilakukan dengan menghitung harga dari barang tertentu yang sudah ditentukan. Yang kelima, menghitung indeks biaya hidup. Cara ini digunakan dengan cara menghitung biaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.